Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minggu ini kembali lagi bersama saya Citra Dewi Pasaribu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10. Untuk minggu ini kita akan membahas materi baru ya, pembahasan yang baru dengan judulnya yang tentunya juga baru. Apa itu? Materi kita pada minggu ini sumber hukum Islam. Perlu diketahui sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran, kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijtihad. Untuk ijtihad terbagi lagi macam-macamnya. Nah, namun untuk minggu ini, untuk di awal yang kita bahas adalah Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Ya, Al-Quran ini sumber hukum pertama dan utama, Al-Hadis adalah sumber hukum yang kedua. Namun, sebelum kita lebih jauh mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, saya awali materi kita minggu ini dengan sebuah cerita, dengan sebuah kisah. Jadi, kamu dengarkan kisah tersebut, kamu pahami kisah tersebut, dan kamu cari kaitannya atau hubungannya kisah tersebut dengan materi yang akan kita bahas minggu ini. Apa itu kisahnya? Dengarkan secara seksama. Alkisah, ada seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya di tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana ia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun, yang dia tahu adalah bahwa ia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak belukar yang lebat, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempatnya bertanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak ia temukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik terlemah untuk mencari siapa dirinya. Dan ia pun terus bertanya, mengapa ia berada di tempat itu? Akhirnya, yang ia lakukan hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan dan arah yang pasti. Hingga suatu ketika, datang seseorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja, yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja. Ternyata dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri yang diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Dengan bukti dari secarik kertas kecil yang diselipkan di bajunya, yang berisi catatan tentang siapa dia dan misinya di hutan ini.
Jadi anak ibu, itu tadi cerita, kisah tentang seorang pengembara yang tersesat. Yang tersesat di sebuah hutan, dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu untuk apa dia di situ. Bahkan dia tidak mengerti kenapa dia harus di situ. Dia bingung. Dia tersesat tanpa arah dan tujuan yang pasti. Hingga suatu ketika, datanglah seorang utusan, petunjuk yang memberikan petunjuk kepada dirinya melalui secarik kertas. Yang ternyata memang sudah diselipkan di bajunya, namun dia tidak sadar. Dia buka kertas itu, dan kertas itu berisi tentang dia, siapa dia, dan misinya di hutan ini. Jadi, apa kaitannya cerita ini ya dengan materi yang akan kita bahas? Itu kalian pahami ceritanya, kalian teliti makna ceritanya. Tugasnya adalah apa hubungannya cerita tersebut dengan materi yang akan kita bahas? Seandainya saja tidak ada utusan yang memberi petunjuk, bagaimana nasib pengembara tersebut? Seandainya saja Allah tidak memberikan petunjuk melalui Al-Quran, apa yang akan terjadi kepada manusia? Apa saran kamu kepada orang yang tidak peduli terhadap petunjuk Allah, yaitu Al-Quran? Jadi, itu soalnya kamu tulis di double folio, jawabannya juga di double folio, dikumpulkan Sabtu ini. Saya harapkan semuanya mengerjakan untuk kelas 10. Itu pembukaan awal dari materi kita. Materi yang akan kita bahas di selanjutnya adalah tentang Al-Quran dan hadis. Ya, saya harap dari pembukaan tadi kalian bisa lebih mengerti ya makna sebuah petunjuk yang diturunkan Allah. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.